tema yang ini, sains dan konsep kehidupan, ini kalau sudah dibaca, jadi di sini saya menjelaskan kalau kemarin kita bicara tentang ilmu, ya, ilmuwan dan juga ilmu, kemudian bedanya dengan pengetahuan, gitu. Nah, sekarang kita mengerucut ke sains. Apa sih sains itu, gitu ya? Nah, kemudian sains, terus ternyata sains itu sains itu adalah ilmu alam, jadi mempelajari tentang alam. Jadi dengan mengamati dan tidak membuat definisi sendiri, artinya definisi itu tentang sesuatu yang kita amati itu bisa kita konsepkan setelah kita mengamati, gitu. Nah, kemudian ilmu alam itu ada macamnya banyak ya. Ini beberapa saja yang saya beri contoh. Ada kimia, biologi, fisika, kemudian ilmu bumi, geografi, astronomi. Nah, ini termasuk dalam kelompok ilmu alam, ilmu sains ya. Sains dan ilmu yang mengamati tentang fenomena alam. Nah, kemudian di situ saya beri penjelasannya apa itu astronomi, kemudian masuk biosains, ilmu bumi itu seperti apa gitu. Kemudian ada geografi ya, kemudian biologi itu apa gitu. Kemudian juga ada fisika, lalu kimia ya, mata kuliah prodi Anda adalah prodi kimia. Jadi kimia itu adalah cabang ilmu alam yang mempelajari tentang susunan, struktur, sifat, dan perubahan materi. Ilmu kimia meliputi topik seperti sifat-sifat atom, ya, cara atom membentuk ikatan kimia untuk menghasilkan senyawa kimia, interaksi zat-zat melalui gaya antar molekul yang menghasilkan sifat-sifat umum dari materi, dan interaksi antar zat melalui reaksi kimia untuk membentuk zat-zat yang berbeda. Kemudian sedangkan mata kuliah kita saat ini adalah biologi dasar. Biologi itu adalah ilmu yang mengkaji tentang kehidupan dan organisme hidup, termasuk strukturnya, ya, struktur morfologi, struktur anatomi, ya, kemudian fungsi dari struktur tersebut, begitu, kemudian pertumbuhannya, lalu evolusinya, persebaran, dan juga taksonominya. Nah, ilmu biologi modern membahas pengetahuan yang sangat luas, yang serta terdiri dari berbagai macam cabang dan subdisiplin. Jadi kalau mungkin dulu Anda waktu SMA disebutkan bagian dari ilmu biologi itu atau cabang ilmu biologi itu ada macamnya ya, anatomi ya, kemudian histologi gitu ya, ada istiologi, ada malakologi ya, kemudian ada genetika, ya, fisiologi, ya, itu adalah cabang-cabang dari ilmu biologi sendiri. Nah, kemudian di sini ada kehidupan, kemudian ada cabang yang merupakan penggabungan antara biologi dan kimia, yang kemudian kita sebut sebagai biokimia. Nah, biokimia itu apa? Biokimia itu, nah ini merupakan salah satu cabang nanti ya di dalam ilmu kimia. Nanti Anda akan mendapatkan biokimia. Nah, biokimia itu adalah kimia makhluk hidup. Jadi merupakan ilmu yang mempelajari struktur dan fungsi komponen seluler. Ya, komponen kita ini, tubuh kita ini kan terdiri dari materi organik ya. Materi organik seperti protein, karbohidrat, lipid, asam nukleat, atau juga biomolekul lainnya. Misalnya enzim itu kan juga nanti masuknya dengan kelompok protein. Nah, saat ini biokimia lebih terfokus secara khusus pada kimia reaksi yang diperantarai oleh enzim dan sifat-sifat protein. Nah, biokimia ini menjadi dasar dari ilmu kedokteran modern. Jadi orang-orang kedokteran itu mempelajari tubuh manusia atau tubuh makhluk hidup, misalnya kalau itu dokter hewan gitu atau dokter umum gitu, itu akan mempelajari tubuh organisme itu bersumber dari ilmu biokimia ini. Kemudian ada biofisika, nah ini pertemuan ya antara biologi dan fisika. Nanti ini salah satu cabang ilmu fisika yang mengkaji aplikasi aneka perangkat dan hukum fisika untuk menjelaskan aneka fenomena hayati atau biologi.
Nah, biofisika ini mulai berkembang pesat ya, mulai tahun 1980 dengan mapannya aneka teori fisika yang telah ada. Nah, ini cabang-cabang ilmu biologi ya, masih banyak selain ini. Kemudian, nah sekarang yang mungkin yang ingin saya minta Anda untuk menjelaskan, saya tunjuk saja begitu ya, tentang ini kehidupan. Jadi konsep tentang hidup. Kita pernah mendapatkan ya di SMA itu ada pandangan abiogenesis ya, kemudian pandangan biogenesis. Nah, pandangan abiogenesis ini berkembang dari abad ke-17 ya, pada abad ke-17 oleh Aristoteles dan juga John Needham. Ini adalah penemunya atau yang pro dengan pandangan abiogenesis. Kemudian setelah beberapa saat kemudian pengamatan itu semakin baik begitu ya, maka kemudian pandangan abiogenesis itu ditentang oleh pandangan biogenesis ya dengan melakukan berbagai macam penelitian gitu. Nah, ini tokoh-tokohnya ada Francisco Redi ya, ada Lazarus Spallanzani, kemudian ada Louis Pasteur. Nah, ini beberapa yang kemudian kemarin saya letakkan ya di MyITS Classroom, ya itu adalah video-video yang saya ambil ya dari sumber-sumber YouTube mengenai teori abiogenesis dan juga teori biogenesis. Nah, kemudian coba apakah ini ya saya minta siapa ya? Siapa yang mau memberikan penjelasan bedanya antara teori abiogenesis dengan teori biogenesis itu di mana letaknya? Oke, siapa ini? Aura Eka. Ya, apakah suara saya terdengar? Mana Aura Eka? Oh iya. Oke, silakan. Jadi, pandangan abiogenesis menjelaskan bahwasannya makhluk hidup berasal dari makhluk yang tidak hidup. Sedangkan pandangan biogenesis menjelaskan bahwa makhluk hidup berasal dari makhluk yang hidup. Oke, itu anunya ya, dasarnya ya. Nah, contohnya yang kemudian dikemukakan oleh John Needham itu dia melakukan apa? Kalau percobaan John Needham, silakan. Siapa yang ingin menjawab? Aura Eka sudah ya, Prahara? Iya, Bu. Itu kalau contohnya yang abiogenesis itu kayak kata yang muncul dari lumpur gitu, Bu. Itu dikatakan katanya itu berasal dari lumpur gitu. Oke, itu oleh siapa itu pencetusnya? Oleh Aristoteles mungkin, Bu. Tadi aku cuma baca doang sih, nggak tahu dari siapanya. Ya, baik. Oke, kalau makasih ya Prahara ya. Kemudian Sifra, coba jelaskan percobaan yang dilakukan oleh Francisco Redi yang termasuk pencetus biogenesis ya. Ya, jadi menurut saya untuk percobaan yang Francisco Redi mengenai teori biogenesis itu, dia melakukan kalau nggak salah percobaan, saya agak lupa sih, cuman kalau nggak salah dia buat kayak toples terbuka gitu, isinya daging, dia buat 2 toples, satunya tertutup, satunya terbuka. Yang terbuka itu dia dikerumuni lalat, terus akhirnya dagingnya busuk, yang satunya tidak, itu kalau nggak salah. Sehingga dari situ ada pembandingan ya antara toples yang ditutup itu tidak ada yang tumbuh di sana ya, atau tidak ada yang hidup ya, tidak ada belatung dan lain sebagainya, sedangkan toples yang dibuka gitu ya, yang kemudian terbuka, yang berhubungan dengan udara luar itu muncul gitu. Nah, di situ Francisco Redi mengatakan bahwa seperti apa? Berarti kesimpulan dari percobaan itu. Akmal, silakan. Mungkin kalau untuk yang Francisco Redi itu yang mungkin mengetahui kalau daging busuk itu kan dilihat dari itunya, lihat lingkungannya.
yang ada serangganya sama yang tidak itu mungkin seperti itu. Tadi kan dikatakan yang terbuka itu ada belatung dan lain sebagainya ya, sedangkan yang tertutup itu tidak ada, tidak ditemukan apapun yang ada di dalam daging tersebut. Artinya daging itu tetap menjadi daging gitu, walaupun mungkin nanti kalau lama gitu dibiarkan lama juga mungkin akan muncul ya, karena kan di situ juga akan ada ya tidak steril kan sebelumnya. Nah, tapi ketika awal dilakukan percobaan itu kan dia terlihat beda gitu. Daging yang dibuka itu yang ditutup itu tidak ada belatung ya, sedangkan yang dibuka itu belatungnya banyak banget gitu. Nah, di situ berarti terlihat bahwa sebenarnya bukan dari dagingnya itu gitu ya munculnya kehidupan yang lain gitu, tetapi adanya mungkin di situ masih tanda tanya gitu ya, mungkin ada di dalam udara itu bakteri atau kemudian yang lainnya gitu ya, yang kemudian bisa berhubungan dengan zat organik yang ada di dalam daging tersebut sehingga menyebabkan telur atau misalnya spora bakteri atau lainnya yang kemudian ada di dalam udara itu bisa memanfaatkan ya materi organik yang ada di dalam daging tersebut ya, karena kan itu nanti bakteri dan lain sebagainya itu yang muncul ya, belatung dan lain sebagainya itu kan termasuk dalam makhluk heterotrof ya, makhluk yang menggunakan bahan organik untuk bahan organik lain ya, bahan organik dari makhluk yang lain untuk membangun bahan organiknya sendiri gitu. Oke, terima kasih Akmal. Kemudian Lazarus Falanzani. Silakan Gabriela Putri. Jadi dari Lazarus Falanzani itu dia menggunakan percobaan terdapat 2 labu berisi air dan kaldu. Labu pertamanya itu disumbat menggunakan gabus, satunya lagi dibiarkan terbuka. Lalu hasilnya itu kaldu yang tidak ditutup itu jadi keruh dan banyak mengandung mikroorganisme. Sedangkan yang tertutup itu tidak menghasilkan perubahan apapun. Jadi menurut teori tersebut bahwa mikroorganisme tersebut itu berasal dari udara gitu dan masuk ke dalam air kaldu ketika ketika labunya terbuka. Jadi satunya ada yang dibuka, satunya ada yang tutup gitu ya. Kaldunya ini semuanya dalam posisi sudah sudah dididihkan ya. Jadi dia dalam kondisi steril bahkan sudah steril. Jadi di sini Lazarus Falanzani itu memperbaiki atau memperkuat yang ditemukan oleh Francisco Redi, bahwa Lazaro ini bilang kalau kemudian ini dua kaldu yang kemudian satunya itu ditutup dan satunya tidak ditutup, itu semuanya sudah dalam posisi sudah steril, artinya sudah dibunuh semua materi-materi yang hidup ya, kemungkinan yang di situ ada bakteri, ada apa yang kemudian terikut di dalam air kaldu itu sudah disterilkan dengan cara dididihkan gitu. Nah, ternyata labu yang dibuka gitu atau tempatnya yang dibuka itu, toples yang terbuka itu ternyata yang masih tetap gitu ada bahan-bahan yang hidup ya, atau maksudnya organisme-organisme hidup yang kemudian muncul. Nah, ini menunjukkan bahwa sebenarnya ini tidak berada di dalam ini kaldunya gitu. Itu sudah dia itu berasal dari udara, mungkin ya spora-spora dan sebagainya menggunakan materi organik yang ada di dalam air kaldu tersebut. Oke, terima kasih. Berikutnya Louis Pasteur ya, Adedila Halimah. Jadi Louis Pasteur ini melakukan percobaan menyempurnakan percobaan dari Falanzani yang sebelumnya dengan merebus kaldu pada botol dengan menutup gabus rapat, kemudian ditembus oleh pipa dengan bentuk leher angsa. Lalu pipa berbentuk leher angsa ini bisa dimasuki udara, namun mikroorganisme yang bisa mengkontaminasi ini tertahan pada leher botol tersebut, sehingga tidak dapat mengontaminasi kaldunya langsung. Lalu setelah diamati beberapa hari itu, bagian leher botol tersebut itu tidak setelah diamati beberapa hari tidak terjadi pertumbuhan mikroorganisme di kaldunya itu karena kaldunya tetap jernih. Lalu hingga air kaldu menyentuh bagian ujung pipa berbentuk leher angsa, baru di situ setelah didiamkan beberapa saat air kaldunya baru menjadi keruh, busuk dan mengandung mikroorganisme begitu. Oke, ya. Jadi di sini
Louis Pasteur itu akhirnya memperkuat ya penemuan dari Lazarus Spallanzani, bahwa yang kalau tadi si Lazarus Spallanzani tadi ditutup, satunya dibuka, nah Louis Pasteur ini semuanya dibuka gitu. Tapi yang dibuka itu ada dengan dua model. Model yang satu itu ya sudah dibuka biasa, sedangkan yang satunya itu menggunakan leher angsa. Jadi kan ini leher angsa ini bentuknya itu melengkung begitu ya, sehingga kemudian di sini kaldu ini masih tetap bisa berhubungan sebenarnya dengan udara luar gitu. Jadi ini ingin menjelaskan sebenarnya bukan berasal dari air kaldu itu adanya kehidupan itu begitu ya. Jadi berasal dari udara, maksudnya berasal dari organisme-organisme lain ya, spora-spora bakteri misalnya atau spora jamur yang dia ini sifatnya adalah bersifat heterotrof dan dia menggunakan materi organik yang ada di dalam si kaldu tadi gitu. Nah, pada tabung yang terbuka jelas sama seperti yang di Spallanzani gitu ya, banyak sekali muncul mikroorganisme ya, mikroorganisme yang memanfaatkan bahan organik di dalam kaldu tadi. Sedangkan yang satunya juga terbuka tetapi dengan leher angsa itu tetap terbuka tetapi tetap jernih karena di sini ada ditahan gitu, sehingga kemudian terlihat di situ bahwa benar gitu ya, bahwa makhluk hidup yang kemudian hidup dan mempergunakan materi organik itu tadi sebenarnya berasal dari makhluk lain gitu yang kemudian dia memang hidup di sana untuk memanfaatkan bahan organiknya. Nah, dengan demikian maka setelah itu akhirnya semua pengikut atau kemudian orang-orang yang dulunya percaya dengan abiogenesis itu akhirnya ya sudah menolak gitu ya, dan akhirnya menerima pandangan biogenesis bahwa makhluk hidup itu berasal dari makhluk hidup sebelumnya gitu. Jadi berasal itu artinya ya diturunkan gitu ya, atau dia itu memperbanyak diri atau ya berasal dari makhluk hidup sebelumnya. Nah, sehingga dengan demikian Louis Pasteur itu akhirnya disebut sebagai bapak teori biogenesis ya, karena kemudian dengan penemuan leher angsa itu akhirnya meruntuhkan ya pandangan abiogenesis gitu. Meskipun itu sebenarnya adalah penyempurnaan dari beberapa peneliti sebelumnya. Oke, terima kasih. Nah, yaitu adalah konsep tentang hidup, abiogenesis dan biogenesis. Nah, kemudian di video yang keempat ini ya, terakhir ini. Nah, ini coba saya putar ya. Nah, putar, sebentar, ini harus saya stop share dulu. Karena tadi belum saya ini. Dan sound. Louis Pasteur's swan neck flask experiment in 1859 showed that microbes needed to be present for decay to occur. Pasteur placed nutrient broth in long neck flasks, then Bentar. Nah ya, apa ini? Oh ini Dek. Oke. Stated Clearly presents. Dengar ya What was suaranya. the Miller-Urey experiment? Nah, It was once tentang believed that if you eksperimen left food out to rot, Miller-Urey. living creatures like maggots and even rats would simply poof into existence. The idea was called spontaneous generation. A series of experiments starting in the 1600s disproved this idea, and in the 1800s, a new scientific law was proposed. Life only comes from life. It's true that rats, maggots, and even microbes are far too complex to simply poof into existence, but in 1859, English naturalist Charles Darwin put forth the theory of evolution. In it, he showed that under the right circumstances, relatively simple creatures can gradually give rise to more complex creatures. Given this information, serious thinkers began to wonder, is it possible
that simple life forms actually could come from non-living matter, not by poofing into existence, but through a natural gradual process similar to what we see in biological evolution. Darwin himself mentioned this idea when writing to a friend. "But if, and oh what a big if," he wrote, "we could conceive in some warm little pond, with all sorts of ammonia and phosphoric salts, light, heat, electricity, and so on present, that a protein compound was chemically formed, ready to undergo still more complex changes." In 1924, Russian biochemist Alexander Oparin published a book which he titled The Origin of Life. In it, he outlined his thoughts on a gradual progression from simple chemistry to living cells. He imagined the early ocean as a primordial soup, a rich collection of complex molecules produced by natural chemical reactions. In this soup, further reactions could take place, eventually producing living cells. At the time, Darwin's warm little pond and Oparin's primordial soup were really just speculation. They were founded on a good understanding of chemistry and biology, but they could not be considered legitimate scientific hypotheses because no one had found a way to test or observe them. Science, after all, is the study of observable facts and an ongoing conversation about how those facts can be best linked together. Chemical reactions like those proposed by Darwin and Oparin are not expected to leave an observable fossil record. Without either having fossils to examine or a time machine to travel back and observe what happened, how could scientists even begin to study the origin of life? In the 1950s, Stanley Miller, then a graduate student at the University of Chicago, came up with an idea. We could simulate early Earth conditions in the lab and then carefully watch what happens. If you can't study fish in the sea, set up an aquarium. Working with his professor, Harold Urey, Miller designed an apparatus to simulate the ancient water cycle. Together they put in water to model the ancient ocean. It was gently boiled to mimic evaporation. Along with water vapor, for gases of the atmosphere they chose methane, hydrogen, and ammonia. These are simple gases which scientists at the time thought were probably abundant on the ancient Earth. They added a condenser to cool the atmosphere, allowing water molecules to form drops and fall back into their ocean like rain. The ancient Earth would have had many sources of energy: sunlight, geothermal heat, and even thunderstorms, so they added sparks to the atmosphere to simulate lightning. The goal of the experiment was not to create life, but to simply test the first step in Oparin's model. Can simple chemistry naturally give rise to the complex molecules of life? After running the experiment for just 1 week, their ocean became brownish black. Careful analysis revealed that through a series of reactions, many complex molecules had been produced. Among these were amino acids, special molecules of life that we once thought could only be built inside the bodies of living creatures. This was a pivotal breakthrough in science, so significant in fact that it gave rise to an entirely new field of research now known as prebiotic chemistry. Scientists don't know for sure if the gases used by Miller really were the most common gases of the ancient Earth. Because of this, many experiments have since been done, showing that the molecules of life can form in a wide variety of environments with different starting chemicals and different sources of energy. Sugars, lipids, and amino acids have even been found on meteorites. This suggests that the molecules of life formed all throughout the ancient solar system and may be forming right now in other regions of our galaxy. Together, these discoveries tell us that Oparin's primordial soup and Darwin's warm little pond could have easily existed in one way or another on our ancient planet. So to sum things up, what was the Miller-Urey experiment? The Miller-Urey experiment was our first attempt at simulating ancient Earth conditions, in this case, the ancient Earth's water cycle, for the purpose of testing ideas about the origin of life. The Miller-Urey experiment is significant for two main reasons. First, though it was not a perfect simulation of the early Earth, it clearly demonstrated for the first time that biomolecules can form under ancient Earth-like conditions. Second, the experiment took what was once mere speculation, the idea that life may have emerged from chemistry,
and transformed a portion of that speculation into legitimate, testable science. Many questions remain to be answered about the origin of life, but scientists from many nations and many fields of study are now following Stanley Miller's lead. They're finding ways to turn those questions about the origin of life into testable scientific hypotheses. Simulation experiments cannot tell us exactly how life formed in the past, but if enough of them are done, they could eventually tell us if it's possible for life to emerge from chemistry. I'm John Perry, and that's the Miller-Urey experiment stated clearly. Ya, ya tadi ya, ini lanjutan gitu ya dari teori biogenesis yang kemudian teori biogenesis itu menyatakan gitu ya bahwa setiap kehidupan ya berasal dari kehidupan sebelumnya. Gitu. Nah kemudian rasa ingin tahu dari beberapa peneliti itu tetap tetap mendominasi dirinya gitu. Sebenarnya kehidupan itu berasal dari mana sih gitu ya. Nah ini ada dua ya tadi itu ada dua peneliti atau dua ilmuwan yaitu Darwin ya dan juga Oparin. Nah tadi disebutkan di situ ada modern soap gitu ya. Nah di situ si Darwin ini yaitu berimajinasi gitu. Apakah memang origin of life atau kehidupan itu asal usul kehidupan itu sebenarnya berasal dari mana gitu? Apakah dia berasal dari suatu kolam ya, di mana kolam itu terdiri dari bahan-bahan anorganik yang kemudian ketika bahan-bahan organik itu nanti melakukan reaksi satu dengan yang lain itu akan muncul gitu ya bahan-bahan organik yang kemudian itu merupakan simple molekul dan simple molekul itu nanti akan berubah gitu menjadi polimer lalu polimer itu akan berkoordinasi dengan reaksi-reaksi metabolisme yang rumit itu berubah ya change ya dia berubah menjadi sebuah yang kompleks akhirnya kemudian apakah demikian gitu ya nah itu juga dipertanyakan juga sama oleh Oparin itu juga demikian gitu. Apakah memang ada di dalam sebuah danau di mana danau itu penuh dengan bahan anorganik yang kemudian bahan anorganik itu dilakukan reaksi di dalamnya lalu akan muncul nih simpel-simpel organik molekul ya simpel organik molekul yang nanti akan berpolimerisasi ya menjadi makromolekul dan makromolekul itu kemudian akan membentuk gitu sebuah sel hidup. Nah, ini yang kemudian dipertanyakan oleh para peneliti bahkan hingga saat ini sebenarnya ya ada saja tadi kan di terakhir itu beberapa peneliti dari berbagai macam negara itu tetap kemudian ingin menguak sebenarnya rahasia origin of life itu seperti apa sih asal mula kehidupan gitu ya. Asal mula kehidupan itu berasal dari mana? Nah, oke, dari situ penjelasannya. Kemudian muncullah ada yang Miller tadi ya. Miller bersama dengan profesornya dia kemudian membuat suatu reaksi, ya, suatu bioreaktor, di mana bioreaktor itu tuh dia mengimitasikan atau mencontoh dunia atau bumi yang waktu itu kuno ya atau masih posisi awal-awal dibentuk gitu. Nah, siapa yang mungkin bisa menjelaskan bagaimana percobaan dari Miller dan juga Urey tadi? Silakan, ada yang ingin menjelaskan? Maria Christine. Iya, Bu. Saya ingin coba menjelaskan. Kan 1950 tadi kan Miller bercoba dengan profesor itu dengan cara dia ngamatin lab. Terus see what happen kayak. Ini apakah saya mulai menjelaskan, Ibu? Maria dulu ya. Alicia. Maria dulu, Maria Christine, silahkan Maria Christine. Nanti ditambahin Alicia ya. Nah, terus dia mengamatin alam gitu, terus dia juga menggunakan kimia-kimia dasar kayak methane, hidrogen, sama amonia gitu. Oke, mungkin bisa. Jadi itu Miller dan Urey ya, profesornya itu, ini dia melakukan percobaan di dalam lab, ya, dia membuat sebuah tabung reaksi ya, atau membuat bioreaktor begitu,
Kemudian di dalamnya itu dia supply dengan bahan-bahan anorganik ya. Tadi ada metana, kemudian ada apa tadi? Metana, kemudian hidrogen gitu ya. Nah, lalu juga ada karbon gitu, sehingga kemudian di situ dia berharap dari situ nanti akan muncul gitu penjelasan tentang origin of life. Oke, selanjutnya mungkin bisa dilanjutkan oleh Rizka. Baik, saya coba untuk menjelaskan berdasarkan pemahaman saya. Jadi dia itu mencoba untuk melihat di masa lalu katanya tidak ada oksigen. Jadi dia mencoba membuat kondisi di mana masa lalu itu terdiri dari metana, terus juga ada apa lagi ya? Metana, terus amoniak, terus ada gas hidrogen, dan satu lagi itu ada air. Terus juga menyesuaikan dengan kondisi cuaca di masa lalu itu panas matahari dan juga teriknya. Dia juga mencoba untuk menambahkan listrik, elektroda, segala macam untuk menciptakan situasi seperti masa lalu dan mencoba untuk mencari tahu asal kehidupan itu. Begitu, Bu. Jadi berdasarkan hal itu dapat diketahui kalau dapat menimbulkan makhluk hidup. Tapi makhluk hidup itu menurut saya masih tingkatan seperti sel dan belum menjelaskan kehidupan manusia. Terima kasih, Bu. Oke, jadi tadi ya Miller itu dia mencoba di dalam lab, kemudian dia mencontoh ya kondisi alam sewaktu dia awal mulanya gitu terbentuk gitu ya. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh Rizka dan juga Maria tadi ya. Sampai di situ kemudian dia akhirnya menemukan gitu bahwa setelah beberapa hari gitu ya, reaksi yang terjadi tadi itu ternyata dari bahan-bahan anorganik yang dia tambahkan tadi itu akhirnya menghasilkan tadi kan cairannya itu berubah ya dari warna bening kemudian berubah menjadi gelap ya, warna coklat. Kemudian dia lihat di situ ternyata memang muncul gitu bahan-bahan organik ya. Jadi bahan anorganik itu kemudian dengan energi yang dia mencontoh dari alam tadi ya, dengan menggunakan listrik dia menggunakan imitasinya. Nah, itu ternyata memunculkan gitu bahan organik. Nah, dari situ dia tunggu gitu, akhirnya bahan organik ini bisa nggak sih kemudian berubah menjadi sel saja gitu. Ternyata sampai dengan berakhirnya percobaan, akhirnya lama gitu ya ditunggu itu ternyata tidak pernah gitu terjadi sesuatu yang hidup ya, sesuatu yang muncul yang kemudian itu disebut dengan sebuah kehidupan, itu yang muncul dari reaksi tersebut gitu. Jadi hanya bisa menyimpulkan secara sains tadi kan sains ataukah dia itu fiksi gitu ya, sains ataukah dia itu hanya imajinasi. Nah, ternyata berdasarkan dia pengamatan itu ternyata benar gitu. Ketika bahan anorganik itu ya direaksikan dengan menggunakan energi listrik tadi ya, ternyata menghasilkan ya ada sebuah reaksi, kemudian reaksi itu mengarahkan terbentuknya bahan organik. Nah, dari situ berarti dia kemudian oke, ini adalah sebuah sains gitu, sebuah ilmu yang memang sudah dia buktikan di dalam lab, mungkin bisa diulang oleh orang-orang yang lain ya, kemudian dan menunjukkan hasil sesuai dengan hipotesisnya, yaitu bahan organik itu muncul gitu. Tetapi dari situ itu dia hanya bisa sampai di situ saja gitu. Kalau tadi dilihatkan disebutkan di situ dari simple anorganik ya, simple compound atau simple anorganik, kemudian dia akan menjadi bahan organik. Nah, dia hanya bisa menjelaskan atau bisa membuktikan dengan percobaannya, dengan data yang dia peroleh, memang terjadi perubahan bahan anorganik menjadi bahan organik. Tetapi untuk menuju ke atasnya gitu ya, itu ternyata dia belum bisa gitu untuk menjelaskan itu, karena kalau kemudian menggunakan sup tadi ya, modern sup tadi yang di situ banyak sekali bahan anorganik yang dia berharap di sana itu ada terjadi reaksi-reaksi alami. Nah, itu memang ada kemudian terbentuk bahan organik, tetapi bahan organik itu masih simpel saja gitu. Untuk kemudian menjadi polimer itu ternyata tadi ya digambarkan ya, bergabung kemudian lepas lagi, bergabung kemudian lepas lagi, sehingga untuk kemudian menjawab asal-usul kehidupan itu para peneliti ini masih kemudian para peneliti yang dia hanya melihat
fakta yang ada di tabung reaksinya itu sampai sekarang ini belum bisa menjelaskan sebenarnya asal-usul kehidupan itu seperti apa. Ikan itu munculnya itu dari mana? Itu sampai saat ini tidak bisa dijelaskan dengan menggunakan reaksi-reaksi sederhana seperti itu gitu. Nah itu tadi jadi di dalam video yang tadi Anda lihat tadi itu secara menggunakan reaksi di dalam lab itu berhasil membentuk bahan organik yang sederhana berasal dari reaksi-reaksi bahan anorganik gitu. Jadi sampai dengan kemudian terbentuk sel, ya, kalau kita nanti setelah ini kan kita belajar tentang struktur sel ya, itu kemudian masih belum bisa menjelaskan struktur sel itu seperti bagaimana munculnya gitu ya. Oke, lanjutkan. Dan di sini saya cepat saja. Nah ini akhirnya untuk menjawab kehidupan itu tadi belum bisa, karena ciri-ciri makhluk hidup atau ciri-ciri sesuatu yang hidup itu harus memiliki susunan kimia yang kompleks, kemudian dia memerlukan energi, dia akan melakukan pertumbuhan dan perkembangan, ya. Makhluk hidup itu mempunyai kemampuan untuk memperbanyak diri dan melakukan aktivitas-aktivitas fisiologi, ya, seperti bernafas, menerima rangsangan dari luar, kemudian bergerak, dia melakukan transport zat di dalam metabolisme selnya, ya. Kemudian melakukan regulasi dan juga ekskresi. Nah, segini kompleksnya makhluk hidup ini masih belum bisa dijawab gitu ya, asal-usul kehidupan itu sebenarnya berasal dari mana. Nah, ini mungkin sebagai seorang ilmuwan gitu ya, kita akhirnya kalau kemudian alhamdulillah ya, kita ini adalah negara yang membolehkan masyarakatnya itu untuk beragama gitu ya. Sehingga kemudian dengan adanya agama itu akhirnya sikap kita sebagai seorang ilmuwan itu menjadi tadi kemarin ya yang kita bahas tidak sombong gitu. Artinya tidak sombong itu ya berarti memang gitu, kita itu memang memiliki ilmu, tetapi ilmu kita itu masih sangat terbatas gitu ya. Dan itu kita tetap tidak bisa menjelaskan ternyata asal-usul kehidupan itu berasal dari mana. Nah, hal itu ternyata kalau di dalam kitab suci itu bisa sebenarnya ada penjelasannya. Dan memang kan kalau di dalam belajar agama itu ya tidak semua itu kemudian harus kita buktikan secara ilmiah ya. Ada sesuatu yang potensi dalam diri kita itu yang kemudian harus ditonjolkan, yaitu potensi menuhankan sesuatu. Nah, ini akhirnya yang kemudian menjadi penyeimbang ya kita sebagai seorang ilmuwan. Seperti itu ya. Ini dari materi kita ya, yang kemarin yang ingin dijelaskan terkait dengan asal-usul kehidupan ya, kemudian sains itu apa. Oke, lanjut saya selanjutnya ya. Setelah itu kita akan bicara tentang struktur sel. Nah ini lanjut kemudian apa sih? Ada salah sedikit. Nah, tadi setelah kita menjelaskan bagaimana konsep kehidupan, ya, sesuatu yang kemudian ternyata tidak bisa kita jawab, seperti apa sih asal-usul kehidupan itu, dan itu mungkin hanya kita bisa jawab setelah kita itu berkontemplasi gitu ya, kemudian mencari jawaban itu dengan dari ilmu agama, ya, dari agama gitu. Nah, akhirnya di sana kita akan menemukan penjelasan. Nah, setelah kemudian dari sana kita akan tahu ya, setelah penemuan alat-alat ya, alat-alat penelitian, alat-alat observasi, akhirnya kemudian kita tahu bahwa makhluk hidup itu terdiri dari suatu susunan yang sangat kecil ya, susunan terkecilnya itu yang dia ini secara struktural dan fungsional ini disebut sebagai sel. Nah, sekarang kita belajar tentang struktur sel. Oke, ini juga ada beberapa video yang bisa nanti diperjelas ya untuk menunjukkan bagaimana sebuah sel itu terstruktur. Nah, ini saya tidak terlalu banyak membahas tentang organel ya. Jadi kalau dalam struktur sel itu
makhluk hidup sendiri itu ada yang merupakan organisme uniseluler dan juga organisme multiseluler. Kemudian dari sifatnya itu ada yang dia eukariotik dan ada yang prokariotik gitu. Nah, dari sini disebutkan bahwa sel itu adalah unit struktural dan unit fungsional. Jadi kenapa kok disebut sebagai unit struktural dan fungsional? Karena ternyata sebuah sel itu gitu ya, sebuah sel itu dia bisa melakukan metabolisme secara mandiri ya. Ketika dia itu dikultur misalnya dalam sebuah media kultur gitu, maka ternyata sel ini bisa melakukan metabolismenya sendiri, membentuk sebuah struktur ya, sehingga kemudian itulah yang sebabnya mengapa sel itu disebut sebagai unit terkecil atau unit paling kecil ya secara struktural dan fungsional. Dia bisa membentuk, dia memiliki struktur dan dia bisa melakukan fungsi-fungsi metabolismenya. Nah, kemudian inilah beberapa perkembangan sel gitu ya. Ini diawali dengan Anthony van Leeuwenhoek, ini dia pertengahan abad ke-17 hingga awal abad ke-18, ini dia memperbaiki metode pembuatan lensa dan juga mikroskop ya. Karena penemuan mikroskop ini menjadi tonggak seseorang akhirnya bisa melihat struktur terkecil itu yang mana. Kemudian setelah itu dilanjutkan oleh Hooke ya. Hooke ini menerbitkan sebuah tulisan tahun 1665 ya tentang ciri-ciri seluler gabus. Jadi dia melihat adanya kotak-kotak ya, ruang-ruang kosong gitu, yang itu menunjukkan dia ini sebagai sel, dianggap sebagai sel. Kemudian tahun 1809 Lamarck ini menyatakan bahwa seluruh organisme hidup ini harus memiliki jaringan seluler. Itu dari dari ciri-ciri tadi sel tadi ya, sel itu kemudian sebuah sel ini akan melakukan komunikasi dalam sebuah jaringan. Gitu. Kemudian Dutrochet ini menyatakan bahwa seluruh zat hidup tersusun atas sel-sel globuler kecil yang mengalami peningkatan ukuran dan jumlah. Nah, tahun 1824 ini Dutrochet ini mengamati adanya pertumbuhan dari sebuah sel tadi. Gitu. Jadi ini kemudian disebut sebagai makhluk hidup. Kemudian Brown, nah ini mulai melihat di dalam isi sel tadi ya. Ternyata sel itu ada bagian-bagiannya. Nah, Brown ini mendeskripsikan nukleus ya, inti sel. Lalu Sladen ini akhirnya bisa menjelaskan ya tentang kerjanya sel tumbuhan. Tahun 1823, kemudian Schwann ini mempelajari tentang sel hewan dan dia bisa menerbitkan ya hasil kerjanya tentang sel hewan. Kemudian Virchow menyimpulkan bahwa semua sel berasal dari sel-sel yang telah ada sebelumnya. Ini terkait dengan pembelahan sel. Nah, jadi dari sini kemudian tadi yang awal-awal kita bicarakan origin of life, bagaimana suatu bagaimana peneliti-peneliti itu ingin tahunya tentang kehidupan itu sebenarnya berasal dari mana gitu ya. Ada gap yang ternyata tidak bisa dibuktikan dengan sains ya. Kemudian setelah itu penemuan alat-alat observasi ya, contohnya mikroskop itu akhirnya muncul gitu, sehingga kemudian orang itu akhirnya tidak lagi melihat ya, beberapa peneliti kemudian tidak lagi mendalami tentang asal-usul kehidupan karena memang dari sana itu sudah dibuktikan dari bahan organik yang simpel tadi itu ternyata untuk menjadi polimer, kemudian melakukan reaksi-reaksi secara sendiri ya di dalam ruangan dalam shub tadi atau di dalam danau tadi itu nggak bisa gitu. Akhirnya peneliti-peneliti itu dengan ditemukannya mikroskop itu mulai melihat gitu sel itu seperti apa gitu ya, tidak lagi melihat asal-usul sel itu seperti bagaimana sih gitu. Nah, akhirnya melihat di dalam sel itu gitu. Oh, ternyata sel itu adalah unit struktural dan fungsional gitu ya. Itu kesimpulannya dan diperolehnya itu dari penelitian-penelitian sebelumnya gitu. Jadi dia melihat ternyata sel itu bisa tumbuh, bisa bertambah jumlahnya, bisa bertambah ukurannya ya. Kemudian bisa ternyata di dalamnya itu juga banyak organel-organel gitu ya. Nah, itu akhirnya orang itu melihat sel secara
khusus gitu. Akhirnya penelitian itu akhirnya mengarah kepada sel dan metabolismenya. Nah, ini adalah eukaryotik sel, ya. Mungkin ada yang mau menjelaskan sel itu berdasarkan ada tidaknya membran sel, ada tidaknya membran inti, gitu ya. Dibedakan menjadi sel eukaryotik dan sel prokaryotik. Nah, dari sana itu ininya ya, pengertian dari sel eukaryotik. Eukaryotik itu artinya karion, dia punya inti sel yang nyata. Ya, jadi inti selnya itu berisi materi genetik yang dia dibatasi oleh sebuah membran inti. Sedangkan kalau pada sel prokariot itu prokariot, jadi karionnya atau inti selnya itu masih istilahnya tidak nyata ya, tidak nyata karena tidak dikelilingi oleh sebuah membran inti. Itu adalah eukaryotik sel dan prokaryotik sel. Ada tidaknya membran inti itu juga menyebabkan metabolisme dari sel eukaryotik dan sel prokaryotik itu berbeda. Nah, ini siapa yang mau menjelaskan ini apa? Sel apa yang atas itu, sedangkan yang bawah itu sel apa? Silakan. Ada yang mau jawab? Sel yang di atas ini ya. Oke, Hanifah Hanindita, silakan. Ya Bu, kalau yang di atas itu sel hewan. Kalau yang bawah itu sel tumbuhan karena dia ada dinding selnya sama ada vakuolanya yang besar ini. Oke, ya terima kasih ya. Jadi ini adalah sel hewan, ya dicirikan dengan dia tidak punya dinding sel, ya. Struktur ini akhirnya mendukung ya kita salah satunya ya itu kita tidak memiliki dinding sel ya. Kenapa kira-kira kalau sel tumbuhan itu kok butuh atau kok diberi ya dinding sel? Kenapa? Ada yang ingin menjelaskan? Jadi setiap struktur itu pasti mendukung fungsi. Ya. Jadi karena fungsi strukturnya begini, itu dia akan mendukung fungsinya. Kira-kira kenapa kok sel tumbuhan itu dia memiliki dinding sel? Jiva, Tristia. Ya Bu, karena dinding sel memiliki kemampuan untuk menjadikan tumbuhan itu menjadi kaku sehingga untuk memberikan perlindungan dan terhindar dari mikroorganisme yang berbahaya. Karena kan tumbuhan tidak bisa bergerak gitu. Oke, mungkin bisa dilengkapi oleh tadi siapa yang raise hand tadi juga salah satunya. Nggak ada ya? Siapa lagi mungkin ada yang mau menambahkan? Ya, oke. Mungkin terkait dengan apa sebenarnya sel tumbuhan ini? Sel tumbuhan itu kan dia adalah organisme produsen ya. Organisme produsen yang dia ini fungsinya adalah peran dari tumbuhan itu adalah untuk mengambil bahan-bahan anorganik dari alam ya. Jadi kan dia mengambil CO2 dari udara gitu ya, kemudian mengambil air dari tanah ya, lalu mengambil nutrien-nutrien itu ya, nutrien-nutrien fosfat, sulfat itu dari tanah, nitrat seperti itu. Dan itu kemudian dengan metabolismenya, itu metabolisme secara autotrof, ini nanti dia akan mengubah ya bahan anorganik tadi itu menjadi bahan organik. Nah, karena fungsinya dia sebagai produsen yang dia itu mengambil bahan-bahan anorganik dari lingkungan, maka dia ini tadi yang disebutkan Diva tadi ya, dia tidak pindah tempat atau bersifat nomaden, tinggal di situ gitu ya, dia tidak mobile. Karena dia tidak mobile, maka ini yang menyebabkan dia itu diberilah dinding sel gitu ya. Dinding sel ini fungsinya adalah untuk menegakkan tubuhnya, kemudian dia menjadi rangka menegakkan tubuhnya dan melindungi dari yang disebutkan tadi ada beberapa misalnya pengganggu ya, bisa mikroorganisme, mungkin juga herbivora. Nah, itu supaya dia memiliki tegak badannya, maka ada dinding selnya, ada mekanisme pertahanan secara fisik. Oke, terima kasih. Ya. Nah, ini beda antara struktur sel hewan dan tumbuhan ya.
Kalau hewan itu tidak punya dinding sel, tumbuhan punya dinding sel, kemudian dia punya sentrosom pada sel hewan, pada sel tumbuhan itu tidak punya sentrosom. Kemudian sel hewan itu punya lisosom, sel tumbuhan tidak ada tidak ada lisosom. Kemudian sel hewan itu tidak punya plastida, sel tumbuhan punya plastida. Lalu sel hewan ini memakai glikogen dan lemak sebagai cadangan makanan, sedangkan sel tumbuhan menggunakan pati atau amilum sebagai cadangan makanannya. Oke, nah ini adalah contoh dari sel prokariot ya, sel prokariot. Nah, di sini terlihat di situ pada inti selnya itu tidak terlihat karena dia sebenarnya punya ya daerah yang di situ terkonsentrasi bahan atau materi genetiknya, tetapi tidak berada dalam satu tempat yang khusus gitu. Nah ini kemudian dia biasanya punya plasmid ya, kemudian dia ada ribosom, mitokondrianya atau pernafasannya itu dia dilakukan oleh membran selnya. Ya, kemudian dia punya kapsul gitu ya. Nah, dan kemudian dia punya lapisan reptikulitan. Nah, ini ada perbedaan antara bakteri gram positif dan bakteri gram negatif. Gitu. Nanti kita lihat penjelasannya. Kemudian ada juga suatu makhluk ya, yang ini tidak bisa disebut makhluk hidup karena dia ini tidak memiliki kelengkapan sebuah sel. Ya. Ini contohnya virus. Ya, dan dia bersifat parasitik obligat ya, bersifat dia harus nempel pada inangnya. Nah, baik, mungkin dari sini ada yang masih ingat ya pembagian organisme itu, seluruh organisme itu kan dibagi menjadi 5 kingdom ya, masih ingat ya oleh Whittaker itu ya. Penemunya adalah Whittaker atau membagi atau mengelompokkan ya semua makhluk hidup yang ada di dunia ini itu menjadi 5 kingdom. Ada yang bisa menyebutkan apa saja kingdomnya, kerajaannya? Masih ingat? Ini pembagian. Oke, ada. Oke, Audrey. Ya, Bu. Saya mencoba menyebutkan pembagian 5 kingdom, itu ada Monera, Protista, Fungi, Animalia, dan Plantae. Oke. Dari 5 tadi, 5 kingdom tadi, Sifra. Oh, Sifra tadi sudah ya? Coba Irma. Nah, Irma, yang dari 5 tadi, mana yang masuk dalam kelompok eukariot dan mana yang masuk kelompok prokariot? Seingat saya kalau eukariot itu yang prokariot itu Monera, sisanya itu prokariot. Hanya eukariot. Iya, seingat saya begitu. Ya, jadi yang prokariot ya dia tidak memiliki membran inti itu adalah Monera gitu ya, sedangkan kelompok Protista, Fungi, Animalia dan juga Plantae itu semuanya adalah kelompok eukariot. Oke, terima kasih. Berikutnya Ahmad Nur Hamzah. Lalu dari eukariot itu ya ada 4 tadi kan eukariot. Itu apa yang membedakan? Mungkin dari yang eukariota itu dari yang Plantae itu untuk sel tumbuhan, lalu untuk Animalia sel hewan. Bedanya apa? Kalau tadi kan secara struktur tadi sudah disebutkan sedikit ya, tadi ada tabel, tadi bedanya hewan sama tumbuhan. Lalu kalau kemudian ada Protista dan juga Fungi, dari mana mereka dibedakan? Itu kan semuanya eukariot ya. Kalau Protista itu seperti alga, lalu untuk Fungi jamur-jamuran itu. Ya, itu bedanya apa antara Protista dengan tadi Fungi? Nah, Protista ini ya berdasarkan penggolongan makhluk hidup yang baru-baru ini sudah dibedakan lagi gitu karena Protista itu kelompoknya terlalu besar gitu ya. Jadi semua organisme yang dia ini mirip dengan tumbuhan
dan mirip dengan hewan, tetapi dia bukan hewan dan bukan tumbuhan, itu dimasukkan dalam kelompok protista. Itu. Nah, contohnya alga. Alga itu sifatnya dia punya klorofil ya, atau punya pigmen-pigmen yang lain. Jadi dia akan menangkap energi cahaya gitu. Nah, karena dia menangkap energi cahaya, maka dia bisa menggerakkan ya mesin sintesisnya, sehingga kemudian dia bisa mengubah bahan anorganik menjadi bahan organik. Atau yang kemudian kita sebut sebagai organisme apa? Tengku Ikhwan, yang bisa mengubah bahan anorganik menjadi bahan organik. Itu organisme apa sebutannya? Organisme fotoautotrof, bukan? Oke. Autotrof ya, karena autotrof itu ada yang fotoautotrof, ada yang kemoautotrof. Jadi ada yang penggeraknya itu dari sinar matahari atau sinar ya, cahaya, ada yang penggeraknya atau penggerak elektronnya itu ada yang berasal dari bahan kimia. Nanti kita pelajari dari reaksi kimia, dari reaksi kimia. Itu sebutannya kemoautotrof dan fotoautotrof. Oke. Sedangkan jadi yang masuk dalam dalam kelompok autotrof itu adalah kelompok protista yang dia itu mirip dengan tumbuhan. Contohnya alga ya. Alga itu juga banyak ya, ada makroalga, ada mikroalga ya. Dia mirip dengan tumbuhan tapi bukan tumbuhan gitu. Nah, kemudian dari situ berarti yang seperti kita, makhluk hidup kita seperti kita ya, masuk dalam kerajaan Animalia ini, kita bisa nggak membentuk bahan organik dari bahan anorganik? Tidak. Tidak bisa ya, karena kita memakan bahan organik dari organisme yang lain. Kita makan daging, kita makan tumbuhan, itu sebenarnya adalah mengambil bahan organik yang sudah ada untuk kemudian kita degradasi ya menggunakan enzim pencernaan kita ya, kita dapatkan monomernya. Akhirnya monomer itu kita susun sendiri menjadi bahan organik kita. Jadi kita mengambil bahan organik dari organisme lain untuk kemudian kita susun menjadi bahan organik kita sendiri. Nah, ini berbeda dengan yang tadi autotrof. Kalau autotrof itu contohnya adalah tumbuhan, algae itu ya. Itu dia bersifat dia bisa mengambil bahan anorganik ya. Makanya kalau pupuk itu kan bahannya anorganik ya, ada fosfat, nitrat. Nah, itu kemudian nanti akan dirubah dia menjadi bahan-bahan organik yang nanti kemudian kita ambil ya, atau diambil oleh konsumen. Seperti itu. Nah, itu bedanya ya, autotrof dan heterotrof. Oke. Baik, biar ini ya, biar penjelasannya lebih enak, saya inikan YouTube-nya. Bisa nggak ini? Nggak bisa. Grammarly does. Oke, silakan didengarkan. Is the branch of science which deals Dengar with the ya, structure. suaranya dengarkah? Oke. Gambarnya nggak fresh bu. Suara kedengaran tapi nggak ada videonya. Belum ada videonya bu. Oke, baik. Sebentar. Ya, soalnya ini saya ambil langsung dari YouTube ya. Saya sudah ngedownload sih. Coba saya ini. Ini sudah, ini nampak enggak? Masih belum. Belum bu. Ya, menurut saya udah kelihatan layarnya ya. Belum bisa. Belum ada bu. Belum share kemungkinan. Oke, belum share saya. Mohon maaf sih. Saya tuh kadang-kadang bingung ya. Sebentar, saya cari dulu. Saya masuk ke manakah? Oke.
Ini share screen dari sini bisa ya seperti ini. Oke, ini share screen. Kelihatan ya, Dek? Sudah Bu. Kelihatan Bu. Ya, kelihatan. Kelihatan. Cell structure and function. Tapi Cytology gambarnya nggak kelihatan is a Bu. branch of science which deals with the structure, function, Belum ada. Biasanya belum ada. F-nya, Bu. learning objectives. Identify the structure and functions of basic component cells. Kayak ini harusnya ke mana ini? Ke share screen dulu, baru buka. Sebentar, ini share screen. Ini di sini udah kelihatan. Nah, ini kelihatan. Oh ya, sudah Bu. Nah, ini kelihatan Bu. Differentiate between animal cells and plant cells. Human beings are complex organisms made of trillions of cells which vary in their size and structure. They are organized into different forms and carry out specific functions. Improved technology has helped biologists to study the organism's cellular structure and function. They have even found ways to modify cellular structures and manipulate gene expressions for the enhancement of human health and environment. Robert Hooke discovered a cell in the mid-17th century with a simple microscope and marked the genesis of an exciting era of cellular biology. A cell is the smallest unit of life and the building block of all living organisms. Understanding what makes up the cell and how a cell works is fundamental to all the biological sciences, such as biotechnology, genetic engineering, and molecular biology. So let's begin with whole organisms and work down to the molecular level. Organisms are made up of the organ system, such as the digestive system pictured here. Each of these organ systems are comprised of individual organs which work together in a coordinated manner. The organs such as liver, stomach, small and large intestines are a part of the digestive system. All these organs are made up of tissues. Tissues are groups of similar cells that perform the same function, such as the epithelial tissue and the smooth muscle tissue pictured here. Tissues are made up of cells, and the cells are the smallest units of life. Finally, cells contain organelles and molecules such as DNA. Cells are classified into two types on the basis of their structure: prokaryotic cells and eukaryotic cells. Prokaryotic cells are the simpler form of cells which make up unicellular organisms like bacteria and cyanobacteria. Prokaryotic cells lack membrane-bound nucleus and other membrane-bound organelles. The DNA, which is usually a single circular molecule, floats inside the cytoplasm of the cell. On the other hand, eukaryotic cells make up complex multicellular organisms like plants and animals. The eukaryotic cellular structure is more complex as pictured here. They have a nucleus and other membrane-bound organelles. Cells are the foundation of all animals. Let's examine an animal cell more closely. Animal cells are protected by a phospholipid bilayer that surrounds the cell and functions as a gate that allows the entry and exit of molecules from the cell. In the center of the cell lies the nucleus.
nucleus acts as a brain of the cell. Each and every metabolic activity of the cell is regulated by the nucleus. It contains the DNA in the form of chromatin and a nucleolus. Cells contain a number of small double membrane-bound organelles called mitochondria. They are the powerhouses of the cell and carry out anaerobic cellular respiration to generate ATP, which is the energy currency of the cell. Ribosomes are small globular bodies found in large numbers inside the cells. They are known as the protein factories of the cells, as they carry out the synthesis of proteins inside the cell. Ribosomes may be free or attached to the endoplasmic reticulum. Endoplasmic reticulum forms an interconnected network of tubes and vesicles and functions to transport proteins throughout the cells. Golgi apparatus is the system of membranous sacs called cytoplasm. The purpose of Golgi apparatus is to transport secretory vesicles and form lysosomes. Lysosomes are the suicidal bags of the cell. They contain digestive enzymes and perform intracellular digestion. Another type of eukaryotic cell is the plant cell. Both the types of cells are very similar, but there are three distinct differences. Firstly, plant cells have a tough cell wall around their cell membrane, while animal cells lack a cell wall. Secondly, plant cells have a large central vacuole, whereas animal cells may have a few small walls. Vacuoles are single membrane-bound organelles which are required for the purpose of storage and waste accumulation. The final difference is the presence of chloroplasts in the plant cells. Chloroplasts are the green-colored double membrane-bound organelles which carry out photosynthesis for the plant. Cell structure and function. Cytology is the branch. Tadi video yang menjelaskan tentang struktur sel ya. Tadi dijelaskan ada dua macam sel berdasarkan struktur dia punya membran atau tidak. Itu ada prokaryotik sel dan eukaryotik sel. Secara umum tadi dijelaskan bedanya prokariot itu tadi bahwa DNA atau material genetiknya itu bentuknya biasa seluler ya, kemudian dia itu berada di dalam sitoplasmanya. Jadi tidak terpisah antara sitoplasma dengan ruang dalam inti sel. Nah, kemudian sedangkan kalau eukariot itu dia punya membran inti, ya membran inti yang lebih kompleks. Sedangkan tadi antara prokariot dengan eukariot itu eukariot itu strukturnya lebih kompleks dibandingkan dengan yang eukariot. Dibandingkan dengan prokariot. Kemudian juga dijelaskan tentang organel ya ini karena SMA itu juga sudah dipelajari ya, kemudian juga sudah mungkin sudah hafal ya, tentang kerja organel yang yaitu punya dua lapis membran gitu ya, ada mitokondria, ada bagian Golgi, ada retikulum plasma. Kemudian retikulum plasma itu ada yang kasar karena membawa ribosom ya untuk sintesis protein, sedangkan ada juga retikulum plasma yang halus yang ini biasanya terkait dengan sintesis lipid ya dan juga sintesis karbohidrat. Nah, kemudian ada plastida ya yang khusus pada organisme autotrof ya, karena kita temukan adanya fotosistem ya. Fotosistem itu isinya adalah pigmen klorofil yang fungsinya klorofil nanti ya menangkap ya dan jadi menangkap sinar matahari atau menangkap cahaya. Nah, kemudian yang jadi gerak elektron ya, gerakan elektron dari kloroplast tadi gitu. Kemudian juga kita temukan adanya lisosom namanya ya pada hewan. Nah, fungsi lisosom itu adalah untuk mendegradasi ya bahan-bahan organik atau mungkin mendegradasi sel itu sendiri gitu ketika itu sudah menua.
atau sudah tidak fungsi lagi gitu. Nah, di susu ini kalau ada gangguan tidak ditemukan ya, karena dalam gangguan itu tidak kita ketemukan kemudian sel itu hilang, sel itu bentuknya masih ada walaupun kemudian bentuk plasmanya itu sudah hilang. Jadi kalau kita lihat sel-sel itu dalam posisi dia kembang atau dia fungsi secara fisiologis, fungsi secara fungsional, itu malah dalam kondisi sel mati, plasmanya tidak ada dan hilang. Oke, itu tadi ya penjelasan tentang struktur sel prokaryotik dari variabel. Oke, saya coba untuk memutarkan video yang lain ya. Yaitu ini. Kalau yang cakupan PPT-nya itu terlalu besar, kemudian yang diinserkan ke metastasinya, jadi menjadi lambat. All living things are made up of cells. There are many different types of cells in our bodies, including bone cells, cartilage cells, blood cells, muscle cells, and nerve cells. This classification of cells is into two groups, eukaryotic and prokaryotic. There are a number of differences between these two types of cells. The main difference is that eukaryotic cells have a double membrane-bound nucleus, which contains cells' DNA. Prokaryotic cells do not have a nucleus, only a nucleoid, which is the central open part of the cell where the DNA is found. Eukaryotic cells also have other large, complex, membrane-bound organelles, which prokaryotic cells lack. These include mitochondria, rough and smooth endoplasmic reticulum, the Golgi complex, and in the case of plant cells, chloroplasts. Organisms with eukaryotic cells are called eukaryotes, and they include all animals, plants, protozoa, and fungi. Organisms with prokaryotic cells are called prokaryotes, and they include bacteria and archaea. For millions of years, prokaryotes were the only form of life on this planet. Eukaryotes came later as a result of the process of evolution. Another difference between eukaryotic and prokaryotic cells is their size. Eukaryotic cells are generally larger than prokaryotic cells. Eukaryotes are mostly, although not entirely, multicellular organisms, whereas prokaryotes are always single-celled or unicellular organisms. Examples of unicellular eukaryotes include amoebas, paramecium, and yeast. The structure of the DNA in eukaryotic cells is different than that in prokaryotic cells. In the nucleus of eukaryotic cells, DNA forms tightly bound and organized chromosomes. Prokaryotic cells contain just single stable chromosome DNA stored in the nucleoid. The nucleoid is not a structure, but the area where DNA is found.
Both types contain ribosomes, but in eukaryotic cells, they are bigger and more complex and bound by a membrane. Most eukaryotes reproduce sexually. The offspring bring genetic material that is a combination of the parent's genome. Prokaryotes, however, reproduce asexually. Their offspring are clones of the parent cell, which come about through binary fission. Finally, prokaryotic cells have a larger surface area to volume ratio than eukaryotic cells, which results in a higher metabolic rate, and therefore increased growth rate and shorter generation time. While eukaryotic and prokaryotic cells are quite different in their structure and processes, they do share similarities. Ribosomes are one feature they have in common, but both also have a cell membrane composed of phospholipids and proteins. The membrane provides a barrier between the external and internal environment of the cell and selectively allows certain materials to pass through. Both types of cells have DNA as the basis for their genes, although the structure is different. The genetic material regulates cell function and contains coded information that is passed on to offspring. It also contains cytoplasm, but in eukaryotic cells, it is defined as everything in the cell outside of the nucleus. In prokaryotic cells, the cytoplasm refers to everything contained inside the membrane. The gel-like cytosol is a major part of the cytoplasm of both types of cell. This solution is the site of many of the cell's metabolic processes, such as the synthesis of protein. All living things are made up of cells. There are many different Nah, tadi penjelasan lebih detail ya tentang bedanya sel kariotik dengan sel kariotik. Jadi ada persekan, ada yang masuk dalam kelompok kariotik itu ada bakteri ya, kelompok bakteri dan ada archaea. Jadi kan mungkin ada yang mendengar tadi ada yang menyebutkan archaea. Mungkin ada yang menjelaskan kan ini organisme apa, apakah archaea itu? Yang pernah dengar? Belum ya. Jadi archaea ini termasuk dalam sel yang ini prokaryotik bisa disebutkan termasuk dalam prokaryotik. Nah, archaea ini dia berbeda dari bakteri dan tidak bisa sama dengan eukariot dengan prokaryot. Nah, tetapi dia memiliki sesuatu yang sama dengan bakteri dan sesuatu yang sama dengan eukariot. Itu sehingga dia dikelompokkan diri menjadi satu member tersendiri. Jadi setelah detektor ya lalu detektor itu mengklasifikasikan semua makhluk itu luar organisme yang dia macam-macam. Berikutnya dia menemukan akhirnya dan menemukan archaea tadi unsur materi organiknya materi fisiknya yang berbeda itu dengan bakteri dan juga akhirnya dia dikelompokkan menjadi satu domain ya. Kemudian di atasnya kingdom itu berikutnya adalah dikelompokkan menjadi domain. Di setelah tiga domain ada bakteri ya, kemudian ada archaea dan prokaryot. Kemudian baru kemudian dibagi menjadi 5 tadi. 5 domain yang bakteri itu lain-lainnya adalah gambar merah itu ya. Semua kelompok atau bakteri masuk dalam merah. Kemudian yang archaea itu sendiri yang menjadi domain sendiri dan domain prokaryot itu akan terisi dengan 4 domain yaitu ada posita, kemudian yang lain normal dan lain-lain. Nah, archaea itu bedanya apa ternyata? Dia memiliki kesamaan dengan bakteri dalam hal yang adalah sel prokaryot. Jadi dia tidak memiliki garansi. Nah, tapi dia ini memiliki materi organik yang memiliki ciri-ciri yang sama dengan prokaryot. Ya, jadi kalau perbedaan antara prokaryot dan prokaryot itu pada membrane pada ini ya pada materi sebenarnya
pada eukariot itu kita akan menemukan banyak sekali DNA yang tidak benar, artinya DNA yang bisa disebut junk DNA ya, DNA atau DNA sampah ya. DNA sampah itu artinya apa? DNA ini tidak motif yang tertentu gitu. Jadi di dalam organisme seperti kita, eukariot ya, ini banyak sekali ditemukan DNA sampah yang dia ini sampai saat ini belum bisa ditemukan ya fungsinya itu apa. Dia tidak kode sebuah gen sama sekali gitu. Tetapi dia tetap ada direplikasi dia ya. Sehingga kemudian materi sebenarnya besar sekali kalau pada organisme eukariot. Nah, archaea ini memiliki kesamaan dengan eukariot dalam hal dia punya DNA tadi. Kemudian berikutnya adalah kesamaan dengan eukariot, dia ini memiliki membran sel yang persis ya dengan eukariot. Jadi kalau pada archaea dan eukariot itu membran selnya semuanya kan terdiri dari fosfolipid ya. Nah, fosfolipidnya itu dia teresterifikasi ya, teresterifikasi. Jadi kalau nanti kita sampai ke kimia kehidupan sampai dengan ke molekul ya, ada membran sel yang terdiri dari fosfolipid. Fosfolipid itu terdiri dari lemak ya, fosfolipid itu terdiri dari fosfat yang terikat pada molekul lemak. Ini kalau dilihat antara fosfat dan lemaknya itu terikat dengan ikatan ester kalau pada eukariot, sedangkan kalau pada eukariot dia terikat dengan ikatan ester. Berbeda begitu. Nah di sini archaea itu memiliki kesamaan dengan eukariot dalam hal membran selnya. Nah, karena dia ini memiliki ciri-ciri yang tidak sama persis dengan ketuatan yang lain, maka archaea ini dimasukkan dalam domain yang lain. Misalnya dibuatlah pengklasifikasian di atas kingdom ya terdiri dari 3 domain ya, yaitu domain bakteri, domain archaea dan juga domain eukariot. Domain bakteri kita sebutkan juga sebagai domain prokariot. Jadi ini karena archaea ini ya sama dengan eukariot, tapi memiliki beberapa hal yang sama dengan eukariot. Nah, ya. Kemudian dari sel-selnya, ternyata ukuran dari sel eukariot itu lebih besar ya dibandingkan dengan sel prokariot gitu. Kemudian materi DNA-nya itu terdapat dalam sitoplasma, sehingga pengertian sitoplasma pada sel-sel prokariot dengan sel eukariot itu menjadi berbeda. Kalau sitoplasma, mungkin ada yang mau menjelaskan, tadi mungkin sempat mendengarkan ya, bedanya sitoplasma pada sel eukariot dengan sitoplasma pada sel prokariot itu seperti apa? Silakan, ada yang bisa menangkap. Ya. Ternyata pengertian sitoplasma kalau pada eukariot ya itu adalah cairan ya, atau cairan yang ada plasma sel yang ada di luar inti sel ya, di luar inti sel. Dan kalau sehingga organel ya, organel itu masuk dalam sitoplasma. Si organel itu masuk dalam sitoplasma. Sehingga kalau kemudian sitoplasma itu terdiri dari apa saja? Terdiri dari sitosol bersama dengan organel-organelnya. Itu adalah sitoplasma kalau pada sel-sel eukariot. Sedangkan kalau pada sel prokariot yang berbeda dengan sitoplasma ya semua plasma sel yang ada di dalam berada di dalam membran sel. Karena dia tidak memiliki membran inti ya. Jadi kalau sel eukariot itu terdiri dari inti sel dan sitoplasma, di mana sitoplasma itu sendiri terdiri dari sitosol dan juga organel-organel. Nah, kalau pada prokariot ya sel itu terdiri dari sitoplasma. Nah, sitoplasmanya terdiri dari sitosol dan juga organelnya ya. Organelnya pun juga terbatas ya, tidak sama seperti pada sel eukariot. Itu kemudian
dari sisi metabolismenya itu juga lebih kompleks ya. Pada metabolismenya sel eukariot dibandingkan dengan sel prokariot. Oke ya. Kemudian ada lagi mungkin yang mau menambahkan dari video yang tadi dijelaskan, masih membahas tentang bedanya sel prokariot dengan sel eukariot secara struktur ya. Jika tidak ada, saya lanjutkan dengan video yang lain ya, yang ini menjelaskan tentang bakteri ya. Bakteri sendiri, mungkin ada yang mau mendengar ya, ada bakteri gram positif dan ada bakteri gram negatif. Ada yang menambahkan atau ada yang mungkin bisa menjelaskan apa itu bakteri gram negatif dan bakteri gram positif? Ada? Pernah mendengar? Pernah? Oke, Zahra, Hanifah, silahkan kan? Ini kalau bakteri gram positif ini dia kandungan lipidnya lebih rendah, tapi kalau yang gram negatif itu kandungan lipidnya lebih tinggi. Terus juga kalau pengalaman saya gram positif itu lebih sensitif, tapi kalau gram negatif itu lebih tahan. Oke. Jadi yang lebih biasanya ya yang bakteri-bakteri yang sifatnya itu toksik itu kelompoknya adalah bakteri gram negatif ya. Oke, mungkin bisa menambahkan Alicia Septiani, silakan. Kalau bakteri gram negatif itu reaksi warnanya kan menjadi merah, sedangkan bakteri gram positif itu berubah jadi warna ungu. Oke, ya. Terima kasih. Jadi penamaan bakteri itu ada klasifikasian ya. Jadi ini adalah salah satu tahap dalam identifikasi bakteri. Ya, jadi dalam identifikasi kimia bakteri itu ini adalah salah satu tahap untuk mengidentifikasi apakah dia masuk dalam gram negatif, apakah dia masuk dalam gram positif. Jadi seperti dijelaskan Alicia ya, ini dia ini disebut dengan gram positif ketika dia ini warna ungu dengan pengecatan gram. Jadi pengecatan gram itu ada empat tingkatan ya pada pengecatan gram. Nah ini kalau orang biologi harus tahu banget ini bakteri ini ya, apa yang pecat gram itu seperti apa. Nah kalau gramnya itu bakterinya itu masuk gram negatif, itu artinya dia tidak merespon atau tidak menangkap pecat gram tadi, staining dengan pengecatan gram. Jadi pengecatan gram itu ada 4 tingkatan. Tingkatan yang pertama itu adalah gram ini cat gramnya sendiri gitu. Nah cat gramnya sendiri ini berwarna ungu gitu, berwarna ungu, sehingga pada tahap pertama semua sel itu akan terwarnai dengan warna ungu gitu. Nah kemudian setelah itu maka tahap selanjutnya dalam proses pengecatan bakteri itu ya, setelah diberi cat gram, berikutnya adalah cat dikasih alkohol ya. Dikasih alkohol fungsinya adalah untuk melunturkan cat gram ini. Gitu. Jadi kalau kemudian dengan struktur nanti yang akan dijelaskan di video itu, bakteri gram positif itu nanti akan mengikat kuat itu cat gramnya, sehingga nanti dengan adanya peluruhan tadi ya, dengan adanya yang kedua itu penguatan dari cat gram. Kemudian ini semua juga pasti akan berwarna ungu. Kemudian yang ketiga ini akan dilunturkan gitu, dilunturkan dengan alkohol ya. Nah, pada bakteri gram positif ya dengan strukturnya itu dia akan mengikat kuat ini cat gram tadi. Sedangkan pada gram negatif itu akan luntur si cat gram tadi. Nah, kemudian yang berikutnya adalah diberi warna merah yaitu cat saponin. Nah, cat saponin ini kalau pada gram positif maka dia hanya akan menambahkan saja sedikit warna merah gitu ya, sehingga nanti yang lihat adalah ungu pekat ya, ungu kemerahan gitu. Sedangkan pada bakteri-bakteri yang masuk dalam bakteri gram negatif itu dia akan terhapus tadi ya, cat gramnya tadi terhapus dan kemudian terikatlah si saponin itu, sehingga nanti warnanya menjadi merah.
Nah, itu adalah langkah dalam identifikasi bakteri. Jadi kita menentukan dulu nih bakterinya itu gram positif atau gram negatif. Karena ternyata kemampuan dia untuk merespon atau mengikat gram tadi itu terkait dengan struktur dari dinding selnya. Gitu ya. Jadi dinding selnya ini bakteri itu juga punya dinding sel ya. Jadi dari 5 kingdom itu yang punya dinding sel itu sebenarnya banyaknya ya, kecuali animal ya. Jadi kalau protista itu juga punya kan dinding sel ya, yang protista milik Tuhan itu punya dinding sel. Tapi dinding selnya seperti Tuhan gitu, dia terdiri dari selulosa. Kemudian plante jelas dia punya selulosa. Kemudian dinding sel kalau pada jamur itu terdiri dari sitin ya. Sedangkan kalau pada bakteri ya, karyot bakteri, nah ini dia memiliki dinding sel yang berbeda ya, namanya peptidoglikan gitu. Nah, terdiri dari peptidoglikan. Hanya animal saja yang kemudian dia tidak memiliki dinding sel. Nah, gitu. Itu adalah saya lebih memberikan pengetahuan yang baru ya. Karena tadi yang saya tanya, ada yang tahu tentang gram negatif positif, itu ada beberapa saja yang mengangkat tangan, sehingga di sini saya ingin menambahkan gitu materi bedanya antara gram positif dan gram negatif. Tadi pengertiannya sudah, nah sekarang kita lihat strukturnya. Gitu. Nah, tapi waktunya sudah jam 10.41. Mungkin nanti bisa dilihat ya, tadi sudah saya beri link YouTube-nya, ya nanti bisa dilihat sendiri di rumah masing-masing. Di PPT yang sudah saya linkkan itu ada link YouTube-nya, bisa dipelajari. Nah, minggu depan kita sudah sampai ke sifat sel ya. Sifat sel itu nanti terkait dengan transportasi ya. Jadi nanti kita akan baca tentang membran plasma. Ya, transportasi zat ya, ada eksositosis, endositosis, kemudian difusi, osmosis itu seperti apa. Nah itu nanti juga kita sedikit menyinggung yang hari ini ya, yang belum selesai ya, tentang bakteri gram positif dan bakteri gram negatif. Kemudian nanti setelah itu saya terakhir adalah disintesis dan energi. Jadi nanti ini terkait dengan metabolismenya ya, fotosintesis ya, autotrof dan heterotrof itu dan juga respirasi ya, katabolisme. Setelah itu nanti sebenarnya saya ingin mengadakan kuis ya. Jadi paling enggak saya ada satu kuis ya, Jadi nanti kuisnya saya letakkan di akhir saya menyelesaikan bagian saya. Jadi nanti ada 5 tema ya untuk kuis saya. Terus nanti tugasnya juga ada satu tugas dari saya, gitu. Nanti itu nilainya akan rata-rata dengan dosen yang lain, gitu. Oke, demikian karena waktunya sudah habis, saya tutup perkuliahan kita hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan ya. Saya terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa dipelajari akhir dari bagian saya. Nanti kita akan mengadakan kuis, gitu. Nah, kemungkinan kuisnya tidak saya laksanakan di jam kuliah ya, tapi di hari lain, itu sehingga nanti tidak memotong jam kuliah. Baik, demikian ya. Jangan lupa dipelajari. Saya tutup perkuliahan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Banyak ya Bu. Nah, saya in meeting ya semua. Terima kasih Bu.